Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Sulistiawati. Di sini nanti saya akan sharing mengenai bagaimana sih atau tutorial penggunaan virtual lab itu dalam pembelajaran. Apa yang harus diklik, apa yang harus dilakukan dalam virtual lab. Nah, di virtual lab kali ini nanti saya akan pakai salah satu web yaitu OLabs. Nanti saya akan pakai OLabs, kita gunakan, saya akan berbagi tutorialnya pada praktikum kimia materi indikator asam basa. Dan nanti di OLabs-nya kita pakai indikator universal. Oke, mari kita mulai tutorialnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk tutorial penggunaan OLabs. Nah, seperti ini. Ini adalah web OLabs-nya, olabs.edu.in. Untuk teman-teman semua, bisa langsung pakai Google Chrome ataupun Mozilla-nya dan langsung klik saja OLabs seperti ini. Kemudian di enter dan nanti kita pakai yang ini. www.olabs.edu.in. Nah, dan tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Oke, seperti ini adalah web OLabs-nya. Memang di OLabs ini ditampilkan dalam bahasa Inggris. Saya udah coba untuk ganti, tapi hanya ada bahasa Inggris dan bahasa India karena OLabs ini dia merupakan dari Amirta OLabs yang merupakan software untuk melaksanakan percobaan online di bidang sains dan dikembangkan pada jurusan elektrik dan teknologi informatika di Amirta, seperti itu. Nah, OLabs ini merupakan salah satu web untuk praktikum virtual atau untuk laboratorium virtual yang dikembangkan gunanya untuk apa sih? Untuk sebagai menyediakan simulasi. Jadi ketika kita tidak bisa untuk praktikum di lab secara langsung, maka kita bisa menggunakan OLabs sebagai alternatif solusinya. Karena di sini nanti akan muncul benar-benar seperti praktikum nyata. Hanya saja dilakukan menggunakan komputer. Bisa pakai komputer, pakai laptop, ataupun pakai handphone, gawai. Untuk siswa-siswa itu kan mereka lebih senang ketika menggunakan gawai mereka. Nah, OLabs ini harapannya dapat membantu guru maupun sekolah dalam menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang praktikum virtual. Nah, di sini banyak materinya, ada fisika, kimia, biologi, matematika juga ada, bahasa, sains. Ini mungkin sains untuk ini ya, secara umum untuk kelas 7 dan kelas 6. Ini yang bagian sains. Kemudian ada juga komputer, AR atau VR, dan juga social science. Nah, nanti kita akan di bagian chemistry ataupun kimia. Nah, untuk guru-guru yang mengajar menggunakan bahasa Indonesia, bisa tetap pakai ini, nanti bisa disusun sendiri lembar praktikum dan juga soal-soalnya secara mandiri. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana sih cara menggunakannya? Apa yang pertama harus dilakukan? Di sini ada banyak menu, mulai dari home, yang berisi tampilan seperti ini. Ini adalah bagian home, bagian awalnya. Kemudian ada about, ini ada facts sama system requirement. Kemudian ada in the news, ada beberapa berita ataupun informasi dari India, dari Amrita University. Ada beragam banyak informasi, ada juga workshop, menu workshop, kemudian ada juga menu training calendar, request for training, dan juga training status. Nah, untuk guru ataupun untuk siswa, gimana sih cara masuknya? Gimana sih biar bisa pakai OLabs ini gitu kan? Langsung saja bisa klik di menu registration. Yang ini kemudian untuk guru silahkan klik for teachers. Nah, selanjutnya kita tinggal ikuti langkah-langkah yang ada. Click here to know how to register. And then, nah di sini ada click here to
register. Kita tinggal ikuti saja, kita masukkan emailnya. Kemudian tulis lagi emailnya, passwordnya. Oke, password lagi. Oke, kita tulis first name-nya kita. Kemudian age group-nya, karena saya di SMA, berarti sekitar 16 sampai 20 tahun. Oke, umur saya sekian. Kemudian female, phone number, tidak usah diisi. Di sini ada teacher. Kemudian school name, bisa ditulis school name-nya kalian. Kemudian your subject, ada science, school type. Oke, other. Country, Indonesia. Ada tidak Indonesia di sini? Oke. State-nya other. Oke, register. Oke, nah sekarang sudah bisa login menggunakan email dan juga passwordnya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bisa back ke home. Kita kembali ke home. Tadi sudah login ya. Di sini munculnya jadinya logout. Kemudian language-nya tetap tidak bisa diganti. Oke, kita mulai untuk kimianya. Nah, di dalam OLabs ini banyak sekali disajikan materi-materi praktikum dalam kimia. Memang ini kalau di kurikulum Merdeka ataupun kurikulum Indonesia tidak sesuai. Misalkan di sini kelas 12 materinya ini, kelas 11 materinya ini, kelas 10 dan juga ada untuk kelas 9. Nah, nanti tinggal kita menyesuaikan saja materi mana yang akan kita pakai, apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Bisa dianalisis satu-satu. Untuk kelas 12 banyak materinya. Ada penentuan konsentrasi, kemudian kinetic study, kemudian ada preparation, persiapan senyawa anorganik, ada analisis kualitatif, kemudian ada paper kromatografi, ada kromatografi kertas juga, dan masih banyak lagi di kelas 11 dan juga kelas 10. Nah, nanti kita akan praktikum yang bagian ini. Kalau di kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka ada di kelas 11 bagian asam basa, nanti ada praktikum penentuan pH menggunakan indikator asam basa. Nah, sebelum menggunakan OLabs ini, guru juga bisa menyiapkan semacam PowerPoint ataupun media yang nantinya akan membantu memudahkan siswa untuk melaksanakan praktikum. Bisa disampaikan juga tujuannya apa, materinya apa. Nah, berikut saya akan sedikit tampilkan contoh PPT, bagaimana sih tujuannya, kemudian materinya. Oke, ini adalah salah satu PPT yang bisa guru gunakan untuk membantu menyampaikan materinya sebelum virtual lab itu dilakukan. Nah, guru bisa sampaikan juga pengantarnya seperti apa nanti, materinya seperti apa. Nah, dari materi pengantarnya, nah disampaikan juga tujuan pembelajarannya seperti apa. Di sini siswa dapat mengidentifikasi dengan cermat ya, sifat asam, basa, atau netral menggunakan indikator. Jadi siswa bisa paham, aku praktikum ini tuh buat apa. Kemudian bisa disampaikan juga materi-materinya. Materi pokoknya di sini adalah pH-nya. Guru bisa sampaikan pH-nya. Kalau asam, pH-nya sekian. Basa, pH-nya sekian. Karena nanti erat kaitannya dengan indikator universal. Banyak materi yang bisa guru sampaikan seperti ini. Di sini ada macam-macam indikator untuk mengenalkan ke siswa, kemudian dikenalkan juga apa itu indikator universal, ada yang kertas, ada juga yang larutan. Nanti yang dipakai adalah indikator universal yang larutan, ya. Rentang warnanya juga diberikan, walaupun nanti di simulator itu diberikan, tapi silahkan bisa diberikan dulu pengantarnya. Nah, di sini ada trayeknya, rentang pH-nya, dan langsung nanti bisa dimulai ke virtual lab-nya. Oke, kita mulai untuk tutorial virtual lab penggunaannya pada materi
indikator asam basa. Oke, kita bisa pilih salah satu materinya, kemudian kita klik, tinggal klik di sini. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah. Nah, di OLabs ini sangat membantu guru maupun siswa dalam pelaksanaan virtual lab-nya, karena di sini sudah disampaikan teorinya. Mulai dari tujuannya nanti apa saja, kemudian dibantu. Dan memang ini disampaikan dalam bahasa Inggris, tapi guru juga bisa membantu menyampaikannya dalam bahasa Indonesia, dan siswa pun juga bisa mencarinya dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ditampilkan gimana sih perhitungan pH itu. Kemudian disampaikan juga apa sih itu indikator, gitu kan. Indikator itu adalah ketika larutan itu dapat berubah warna dalam kondisi asam maupun basa. Disampaikan juga mengenai kertas lakmus atau larutan lakmus. Kemudian, nah, ada skala dari pH. Jadi guru juga bisa menyampaikan juga di sini, disampaikan ulang sebelum praktikum. Jika asam itu pH-nya kurang dari 7, basa pH-nya lebih dari 7, dan ketika pH-nya tepat 7 itu adalah netral. Kemudian di sini ada juga tujuan pembelajarannya, siswa nanti bisa paham mengenai pH, kemudian penentuan pH-nya nanti seperti apa. Nah, selain bagian teori, disampaikan juga bagian prosedur. Nah, di bagian prosedur ini nanti bisa dipakai untuk membantu kita step-stepnya. Nanti di bagian simulasi itu akan seperti apa. Oke, di bagian prosedur itu juga disampaikan alat dan bahan yang nantinya itu akan dipakai itu apa saja. Dalam virtual lab ini kita akan pakai pipet. Di sini sudah disediakan lengkap. Gambarnya ada, namanya ada, bahkan warnanya pun juga sama. Jadi OLabs ini sangat membantu guru dalam menyampaikan materi atau membantu guru dan siswa untuk melakukan praktikum secara virtual dan nyata, karena warnanya memang benar-benar ada. Disampaikan juga, nanti tuh larutan yang akan dipakai apa saja sih? Di sini sudah dituliskan lengkap, kemudian ada diagram warnanya. Nah, ini adalah prosedurnya. Nah, guru bisa memahami prosedurnya itu dari sini. Nanti harus klik apa saja, apa yang harus dipindah itu dari sini, ya. Kemudian di sini di sini pun disampaikan juga kelebihan dari OLabs ini, disampaikan juga prosedurnya ketika di real lab atau ketika di lab secara nyata itu seperti apa. Dan disampaikan juga prosedur ketika menggunakan simulator ini. Jadi guru akan sangat terbantu bagaimana untuk praktikumnya. Jadi yang bagian ini juga bisa disampaikan ke siswa, oh ternyata kalau di labnya tuh kayak gini loh, tapi karena kita pakai virtual, nanti kita hanya akan klik-klik saja. Lalu apa yang akan kita klik, nanti kita akan lihat di sini. Nah, selain itu, di OLabs ini juga disajikan hasil pengamatannya. Misalnya di sini, larutan dilut HCl ataupun HCl encer, warna dalam pH papernya atau indikator universalnya apa, kemudian rata-rata pH-nya kira-kira berapa, dan akhirnya diberikan simpulan apakah larutan ini asam, basa, ataupun netral, dan ini sangat membantu siswa. Nah, misalnya guru pun tidak mau menggunakan tabel seperti ini, guru bisa menyusun sendiri tabel ataupun lembar kerja praktikum yang diinginkan. Di sini juga ada peringatan-peringatannya, bahaya-bahayanya, seperti itu. Nah, saya akan tampilkan contoh lembar kerja praktikum yang disusun sendiri oleh guru sesuai dengan harapan guru. Oke, ini adalah salah satu contoh laporan atau lembar kerja praktikum yang disusun sendiri oleh guru dan disesuaikan dengan OLabs tadi. Guru bisa menuliskan namanya, kemudian tujuan praktikumnya apa, dan lebih detail lagi, guru bisa menuliskan tabel pengamatannya. Nanti di OLabs akan disediakan banyak bahan, perlakuannya seperti apa, kemudian di sini juga sama seperti tadi, disampaikan hasilnya.
Kalau warna larutannya seperti ini, berarti nilai pH-nya berapa. Bisa juga diberikan dokumentasi untuk membuktikan siswa itu benar-benar melakukan praktikum. Nah, kemudian di sini sudah banyak. Nah, di akhir juga guru bisa memberikan pembahasan, bisa diberikan arahan pembahasan nanti akan seperti apa, simpulan dan juga bisa diberikan daftar pustaka. Ini hanya salah satu contoh lembar kerja praktikum, guru bisa menyusun sendiri sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang terpenting adalah ada tabel hasil data pengamatan untuk membantu siswa menganalisis larutan ini atau bahan ini tuh asam atau basa atau netral sih, seperti itu. Oke, guru boleh menggunakan data praktikum yang seperti ini ataupun yang seperti tadi sesuai dengan keinginan dan juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, untuk membantu juga guru agar siswa itu paham akan materinya, di sini juga disampaikan animasi. Animasi ini berupa video. Videonya disampaikan dalam bahasa Inggris mengenai step-stepnya. Nah, step-stepnya nanti praktikumnya itu harus seperti apa, siswa bisa melihat dulu di sini sebelum nanti praktikum yang sebenarnya. Jadi bisa paham dulu, oh ternyata maksudnya itu seperti ini. Dari Amrita University. Nah, ini ada salah satu video animasinya tadi. Oke, kita bisa lihat dulu. Nah, di sini disampaikan juga ketika warnanya seperti itu bisa dicocokkan dengan data yang ada. Nah, di video ini guru juga bisa membantu disampaikan juga seperti ini nanti yang akan kalian lakukan. Jadi, guru sangat terbantu karena sudah diberikan contoh videonya. Nanti praktikumnya itu simulasinya kurang lebih akan seperti ini. Jadi, bagian animasi ini membantu guru untuk menunjukkan nanti seperti apa sih praktikumnya. Nah, sekarang kita mulai bagian simulatornya. Oke, kita mulai di bagian simulator yang nanti benar-benar, nah di bagian ini adalah bagian di mana siswa itu melakukan praktikum secara virtual. Apa yang harus diklik? Nah, yang pertama guru harus meminta siswa untuk menyiapkan lembar kerja diskusinya. Jadi lembar kerja diskusi yang tadi, yang seperti ini bisa disiapkan dulu kepada siswa untuk nantinya akan diisi. Oke, sebentar masih loading. Nah, guru juga bisa sampaikan juga nanti jangan lupa untuk mengambil dokumentasi. Nah, di bagian simulator di sini ditampilkan chart atau diagram warna dari pH itu. Dituliskan juga kalau
acid atau asam pH-nya sekian, untuk netral sekian, dan untuk basa itu sekian. Itu di bagian sini. Kemudian di bagian kiri ada pilihan aqueous solution, pilihan larutan yang nantinya akan dipraktikumkan. Di sini ada jus sayur dan buah, ada barang-barang rumah tangga, ada asam dan basa dalam lab, dan juga ada larutan garam atau garam dalam air. Nah, kemudian di bagian sini nanti di sini adalah bagian, oh aku mau lemon juice itu berapa? Nanti diklik di sini. Gitu. Kemudian di sini bisa kita ganti juga household ataupun barang-barang rumah tangga. Nah, untuk barang-barang rumah tangga itu ada banyak. Ada garam dapur, ada gula, baking soda, susu, cuka, mentega, pemutih, sabun, dan juga obat mah. Nah, di sini guru juga bisa membantu ataupun menerapkan konsep ke siswa, oh ternyata barang-barang di kehidupan itu sifatnya asam dan basa aku tahu dari mana, dari materi kimia. Jadi bisa meningkatkan ketertarikan siswa. Ternyata materi kimia itu tidak hanya hafalan, tapi banyak juga yang relate ataupun kontekstual dengan kehidupan sehari-hari, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk contoh asam dan basa dalam lab itu ada. Nah, di sini juga sudah disampaikan jelas juga molarnya. Ada asam klorida, asam sianida, sodium hydroxide atau NaOH, natrium hidroksida, ada asam asetat, dan juga ada amonium hidroksida. Nah, untuk yang bagian garam dalam air atau larutan garam itu ada garam KCl, CuSO4, ada NaHCO3, NH4Cl, FeSO4, dan juga Na2SO3, dan yang terakhir adalah CH3COO-Na. Nah, di bagian sini ada indikator universalnya. Di sini dipakainya adalah indikator universal cair. Nah, ini bagian kuning di sini, maaf. Bagian kuning di sini adalah bagian langkahnya. Nanti aku harus apa selanjutnya? Apa yang harus aku lakukan? Itu ada di bagian sini. Oke, di bagian simulator ini siswa harus memilih dulu jus apa yang akan mereka pilih. Misalnya kita mulai dulu dari awal, ya, dari vegetables and fruit juice atau jus sayur dan buah. Kita mulai dari jus lemon, misal. Nah, kita klik bagian jus lemonnya di sini. Click on any one of the sample solution to start the experiment. Jadi kita harus klik salah satu dari sampel ini untuk memulai eksperimennya. Yang kedua, ada notif di sini. Drag the dropper and dip into the sample solution to suck it, or drag the universal indicator dropper to drop it to the sample solution. Jadi tinggal kita seret saja. Nah, ini adalah drag the dropper to the sample solution to add universal indicator. Langsung kita tarik ke sini, double klik, kemudian kita lepaskan. Klik, nah, di sini muncul. Ternyata lemon juice yang tadinya warna merah berubah jadi lemon juice yang awalnya warna kuning berubah jadi warna merah. Di sini petunjuknya adalah drag the color strip to the sample solution or indicator strip to identify the pH. Nah, ini kan warnanya seperti ini. Tinggal kita cocokkan saja. Kita tarik di sini. Oh iya, ternyata cocok dengan ini. Kita coba yang ini. Ternyata tidak terlalu cocok. Kita coba, misalnya coba yang warna ini. Oh, sangat berbeda. Jadi, karena larutan ini setelah ditetesi indikator itu cocoknya dengan warna ini, dan warna ini adalah warna untuk pH 3, maka lemon juice atau jus lemon adalah larutan dengan pH 3 yang bersifat asam. Nanti siswa bisa langsung menuliskannya pada lembar kerja. Bisa tulis di sini warna larutannya tadi. Oh maaf, sinyalnya hilang. Warna larutannya bisa ditulis di sini. Kemudian nilai pH-nya dan juga kita bisa berikan dokumentasinya. Oke. Nah, di sini siswa bisa langsung dicoba diklik satu-satu ya. Misalnya di sini tadi setelah selesai sudah tahu pH-nya 3.
bisa diklik reset. Nah, sudah mulai dari awal. Misalnya saya ulang lagi dari jus tomat. Oke, di sini sudah diklik jus tomatnya, kemudian sama langkahnya kita geser ke sini, kita lepas, kemudian kita klik untuk meneteskan indikator universalnya. Oke, jus tomat yang awalnya merah, ternyata sekarang berubah jadi semacam orange. Nah, warna yang sama mana? Ini ternyata. Nah, hasil pengamatan ini bisa ditulis. Tadi di sini ya, tomat jus, di sini bisa ditulis untuk siswa. Tadi jus tomat adalah warnanya misalnya jingga kemerahan dengan pH 3. Kemudian bisa diberikan dokumentasinya, bisa di screenshot, berikan dokumentasinya, kemudian dituliskan di sini. Nah, atau misalkan ketika guru mau menambahkan di sini juga mengenai simpulannya juga boleh, silakan. Itu tergantung kemauan guru ya. Jadi misalkan di sini ditambahkan juga keterangan atau simpulan. Bisa ditambahkan juga keterangannya. Oke, jadi ketika jus tomat dengan warna kemerahan seperti itu. Bentar, saya hapus dulu. Oke. Nah, bisa diberikan juga keterangan di sini, karena jus merah itu pH-nya 3, maka dia adalah asam. Nah, ini bisa dilakukan sampai selesai. Oke, kita bisa ulangi dari jus jeruk. Oh, jangan lupa di reset. Jadi setiap kali selesai percobaan bisa di reset. Nah, oke, kita coba ya. Oh, amla jus. Di sini ada amla jus. Oke, kita perhatikan dulu warna awalnya. Oh, guru juga bisa menambahkan juga misalnya di sini warna larutan awal seperti itu. Kemudian, misalkan mau ditambah juga di sini tabel pengamatannya. Oke, warna bisa diberikan juga warna setelah diberikan perlakuan. Itu boleh. Jadi sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh guru tersebut. Oke ya, bisa tuliskan misalnya tadi warnanya adalah jus amla, awalnya hijau ya tadi ya, hijau muda atau hijau pucat. Kita lihat setelah dia ditetesi dengan indikator universal, oh berubah jadi warna merah seperti ini. Jadi dia adalah warnanya merah terang, merah cerah. Kita bisa tuliskan di sini berubah jadi merah cerah dengan pH 2. Kita bisa berikan juga dokumentasinya. Kita screenshot, kita berikan dokumentasinya. Kita bisa taruh di sini. Nah, kemudian kita kasih keterangan karena dia pH-nya kurang dari 7, dia adalah asam. Begitu seterusnya sampai percobaan itu habis. Oke, jangan lupa setelah kali selesai di reset. Oke, kita coba yang tadi belum, jus nanas. Oke, warnanya awalnya kuning, diperhatikan warna awalnya kuning. Kita tetesi pakai indikator. Nah, ternyata dia berubah. Jadi pH-nya, berubah jadi warna pink dan menunjukkan nilai pH 3. Jadi jus nanas adalah asam. Karena pH-nya kurang dari 7. Kita klik reset. Kita coba jus mangga. Warnanya jingga kekuningan. Kita coba tetesi. Oh, warnanya berubah menjadi orange. Nah, di sini orange. Jadi untuk jus mangga ini dia adalah asam yang sifatnya mendekati netral. Oke, setelah selesai jangan lupa minta siswa untuk selalu menulis dan memberikan tangkapan layar mengenai praktikumnya. Kita coba yang kedua mengenai household item atau barang-barang yang ada di lingkungan sekitar. Sama, kita klik. Nah, kemudian teteskan di sini. Warnanya hijau. Oh, garam. Oh iya benar, kalau garam tuh pH-nya 7. Warnanya sesuai. Gitu. Jadi nanti siswa bisa menuliskannya di lembar kerja yang
ada seperti itu. Ini bisa ditulis juga di sini tadi ya, yang nih. Oke, barang rumah tangga garam dapur warna awalnya itu adalah bening atau transparan, kemudian berubah menjadi hijau dengan pH 7. Maka dia adalah netral atau garam. Oke, nah jangan lupa setelah selesai, tadi sudah tahu kalau garam dapur itu pH-nya 7, warnanya hijau, kita reset. Nah ini oke, kita mulai lagi dengan household item. Oke, ada gula. Menurut kan gula itu berapa pH-nya? Tetap sama, kita klik di sini, teteskan. Hijau juga, gula itu ternyata adalah netral karena pH-nya 7. Jangan lupa ditulis di sini, gula yang awalnya bening atau transparan ya, boleh kok mau ditulis bening misalkan. Bening atau transparan, hijau, pH-nya 7. Maka dia bersifat netral atau garam. Oke, kita lanjut. Jangan lupa klik reset. Kita klik. Nah, baking soda. Warnanya bening ya, kita bisa lihat awalnya warnanya adalah bening. Oke, kita tetesi, sebentar. Kita lepas. Nah, warnanya ternyata adalah cocok dengan mana nih? 8 atau 9 nih? Coba kita. Oh, ternyata kalau 8 terlalu terang. Kita coba yang 9. Ya, mirip. Jadi baking soda pH-nya 9, maka baking soda adalah salah satu contoh dari basa karena pH-nya lebih dari 7. Bisa kita tulis di sini baking soda yang awalnya bening atau transparan menjadi biru muda, pH-nya tadi 9, maka baking soda adalah basa. Seperti itu. Ini berlanjut sampai nanti praktikumnya selesai. Oke, lanjut. Jangan lupa klik reset. Kita coba lagi di sini. Oke, mentega. Ada buttermilk. Nah, di sini awalnya putih ya. Bedakan warna bening dengan warna transparan. Buttermilk atau mentega awalnya putih. Kita tetesi di sini. Maaf. Ditahan, di double klik, terus ditarik ke sini, dilepas. Oh, warnanya jadi karena dia ada susunya ya, ada asam laktatnya, maka buttermilk itu sifatnya asam dengan nilai pH 5. Bisa ditulis di sini. Nah, buttermilk, mentega. Awalnya putih, kemudian jadi kuning. pH-nya 5, maka dia adalah asam. Semua percobaan, semua perlakuan harus dituliskan dalam lembar praktikum yang ada. Oke, klik reset. Kita coba lagi. Oh, tadi jusnya sudah ya. Kita coba barang-barang rumah tangga. Oke, tadi buttermilk itu 5. Kita coba yang milk. Milk itu berapa? Sama, awalnya putih. Double klik, tarik, lepas. Warnanya adalah, nah, lebih kurang asam dari yang buttermilk. Dia warnanya jingga. Kita bisa tulis di sini untuk susu yang awalnya warnanya putih, kemudian menjadi jingga. pH-nya 6, maka dia adalah asam. Oke, jangan lupa klik reset. Oke, kemudian sebentar. Nah, kita coba yang cuka di sini. Vinegar atau cuka. Awalnya transparan dia. Nah, transparan nih. Tunggu sampai larutannya itu benar-benar kelihatan warnanya, baru kita klik untuk memindahkan universal indicator-nya. Klik, oke. Nah, jadi warna mendekat, ya 3. Asam itu, cuka itu kan rasanya asam ya. Dan benar terbukti bahwa cuka itu adalah asam dengan nilai pH 3. Bisa ditulis di sini, cuka yang awalnya transparan, kemudian menjadi merah cerah atau pink ya, tadi mendekati pink. 3, dia adalah asam.
Oke, milk of magnesia. Oke, sebentar, maaf. Nah, di sini ada milk of magnesia. Milk of magnesia ini adalah antasid ya, atau obat mah. Nah, jadi di sini memang benar-benar pakai barang-barang yang ada di kehidupan sehari-hari. Oh, jadi ungu. Coba kita cocokkan ungu yang mana? Ada banyak ungu di sini. Oh, cocok dengan ini. Kita coba yang ini. Misalkan belum yakin, coba dengan yang ini. Oh, terlalu tua. Kita coba dengan yang ini. Terlalu tua juga. Jadi yang sesuai adalah yang pH-nya 10. Jadi nanti obat mah ini atau milk of magnesia, antasid ini bisa digunakan untuk menetralkan asam. Nanti jadinya netral, maka lambungnya nanti tidak jadi sakit lagi. Bisa ditulis lagi obat mah yang awalnya tadi transparan ya, kemudian menjadi ungu muda. pH-nya tadi ungu muda. pH-nya 10, dia adalah basah, seperti itu. Oke, jangan lupa klik reset ya. Tadi milk of magnesia sudah, dia adalah basah dengan pH 10. Pemutih, kita coba pemutih pakaian yang sering digunakan, bleaching powder. Yang awalnya warnanya transparan, kita coba di sini. Jadi, ternyata kurang sesuai. Basah juga dengan nilai pH 9. Oke, kita coba lagi sekarang ya, asam dan basa yang ada di lab. Benar nggak sih? Kalau asam klorida itu benar-benar asam, kita klik misalnya asam klorida. Transparan kita berikan di sini. Nah, warnanya, tunggu ya, kalau misalkan belum muncul warnanya, tunggu sampai warnanya benar-benar muncul. Untuk asam klorida, terlalu. Coba kita yang ini, yang pH 1. Ya, sesuai. Jadi asam klorida terbukti bahwa asam klorida itu adalah asam dengan nilai pH 1. Bisa langsung ditulis saja di sini asam klorida yang awalnya transparan jadi merah tua dengan pH 1. Maka dia adalah asam. Selanjutnya jangan lupa klik reset, kita mulai lagi. Nah, misalnya ada NH4OH. Kita tetesi dengan indikator universal. Oh, warnanya adalah ungu yang sangat cantik. Dia berapa? Sesuai juga, kita coba yang ini. Terlalu gelap. Silahkan dicoba-coba, tidak apa-apa untuk mencocokkan warnanya. Terlalu gelap, sesuai dengan pH 10. Jadi NH4OH adalah basah dengan nilai pH 10. Nah, tadi NH4OH ya. Itu yang awalnya transparan, jadi ungu muda. pH-nya 10, dia adalah basah. Klik reset, oke. Kita lanjut lagi, tadi yang NaOH. Oke, mirip ya NH4OH, NaOH. Kita tetesi dengan indikator universal. Tunggu sebentar, warnanya berubah. Jadi, sesuai dengan yang ini. Ya, benar. Jadi, kalau NaOH sekian molar, 0,001 molar, adalah basah dengan pH 11. Silahkan bisa dituliskan di sini. Biru, pH-nya 11, dia adalah basah. Oke, diklik reset lagi. Masih ada yang terakhir, kategori terakhir. Belum dicocokkan. Silakan dicocokkan. Sudah, masih loading. Oke, yang terakhir adalah larutan garam. Kita coba di sini. Oke, CuSO4 awalnya biru ya. Yang tadi banyak yang transparan, kita coba yang warna biru. Dia adalah apa berubahnya? CuSO452O adalah ternyata dia adalah asam. Apa ya, dituliskan di laporannya. Kita coba lagi larutan-larutan yang berwarna. Ada FeSO4 yang warna awalnya adalah hijau pucat. Kita coba pakai indikator universal. Oke, jadi warnanya jingga. Oke, jadi FeSO4 adalah
asam. Ya, jadi ini dilakukan seterusnya sampai selesai. Oke, nah bagian simulator ketika siswa sudah selesai untuk melakukan semua praktik virtualnya dan juga sudah selesai untuk menuliskan di sini, siswa juga bisa diminta untuk menuliskan pembahasan, simpulan, dan juga daftar pustaka. Nah, setelah selesai, ada kelebihan lagi dari OLabs ini. Di OLabs disajikan juga video. Video ini juga nanti akan membantu siswa pemahaman materinya. Oke, kita saksikan videonya sebentar. Nah, kalau yang video tadi adalah video mengenai bagaimana sih step-step praktikumnya di bagian animasi, sesuai dengan animasinya, dengan simulatornya. Nah, untuk bagian video, di sini disampaikan materinya, contoh-contohnya. Dan guru juga bisa menggunakan banyak referensi video yang lain. Nah, kelebihan lagi dari OLabs, di sini ada menu Vivafos. Apa sih Vivafos itu? Nah, Vivafos ini adalah menu soal-soal. Ya, menu soal-soal yang bisa diisi langsung oleh siswa, tapi masih menggunakan bahasa Inggris. Misalkan guru tidak ingin menggunakan ini, itu juga silahkan, bisa pakai soal yang lain. Nah, di bagian Vivafos ini siswa bisa menjawab langsung, misalnya, oh ini gambarnya tidak muncul, sepertinya sinyalnya sebentar. A student chipped pH paper in the rain collected from industrial area. Which color would be observed? Karena tidak ada gambarnya, tidak bisa dijawab, tapi siswa bisa mengklik jawabannya. Contoh yang kedua, the pigment molecule in red cabbage juice used as pH indicator is apa? Langsung bisa dijawabin dari soal konsentrasi, soal pH, soal pH-nya asam. Tadi sudah ada praktikum tentang vinegar asam. Vinegar atau cuka, maaf. Dia pH-nya berapa? Ini kurang dari 7, mungkin ini kurang dari 7 ya. Nah, normalnya pH itu berapa? Kita bisa pilih jawaban yang mana. Nah, setelah selesai, misalnya di sini setelah selesai, nanti bisa diklik submit ya. Ini harus nah, setelah diklik submit, nanti keluar kelebihan dari OLabs ini adalah langsung keluar jawaban mana yang benar, jawaban mana yang salah. Jadi guru langsung bisa memantau langsung berapa jawaban kamu yang benar, jawaban yang salah berapa. Langsung dituliskan di sini. Oh, ternyata aku ini salah. Nah, di sini juga kelebihan dari OLabs adalah disajikan hint-nya atau clue-nya. Nah, ada jawabannya juga. An acidic solution turns blue litmus red. Nah, di sini adalah turns blue litmus red, berarti acidic. Sudah dikasih clue-nya bahwa yang dia mengubah lakmus biru menjadi merah itu acidic, langsung, oh mana nih yang acidic, siswa bisa pilih. Oxalic acid langsung. Nanti jawabannya adalah benar. Jadi kelebihan dari OLabs, siswa bisa mengerjakan lagi dengan petunjuknya. Coba kita submit lagi. Nah, tadi jawaban yang tadi adalah oke, benar. Langsung muncul jawaban yang benar ya. Jadi guru langsung bisa memantau jawaban-jawaban dari siswa. Kemudian ada bagian resources. Nah, di sini ada booknya dari mana, ada websitenya juga. Ini berupa flipbook ya. Jadi ada flipbooknya yang bisa guru akses juga untuk tambahan materinya. Sambil menunggu flipbooknya, nah selain di bagian resource ada feedback juga. Nah misalnya nih, silahkan ditulis email dari gurunya, kemudian departemennya, kemudian eksperimennya. Nah silahkan di sini siswa bisa memberikan refleksi. Ini penting sekali untuk guru. Jadi kelebihan dari OLabs ini ada refleksi yang bisa guru lakukan kepada siswa. How do you rate the online perform of the experiment? Oh, excellent. Silahkan diklik. Nanti kita cek ya. Misalkan ini saya klik. Kemudian how helpful. If do you feel the system? Kita bisa jelaskan. Oh, very helpful. Like bla 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 bla. Ini bisa guru minta siswa untuk menjelaskan. Did you experiment any problem? No, I think. Kemudian, is there anything you would like to tell us?
Silakan kalian akan menceritakan tentang apa, silakan. No, maybe. Did you feel confident enough to perform the experiment? Yes. Was the experiment or process motivating enough? Apakah sangat memotivasi kamu? Iya. Kemudian banyak. Nah, di sini banyak ya. Guru bisa. Oke. Nah, setelah itu kemudian tulis kodenya. Submit. Nanti kita lihat di email gurunya ya. Apakah muncul hasil dari refleksi ini. Nah, ini di sini sudah ada rekapannya. Ya, kita cek di email. Oke, di sini feedback yang bisa guru lihat adalah langsung dari sini, tidak terkumpul di email. Kekurangannya adalah feedback tidak ke emailnya. Ini adalah user dari penggunanya. Oke, jadi OLabs ini sangat membantu guru karena bisa memberikan simulatornya seperti apa, ada soalnya, ada feedbacknya juga. Jadi OLabs ini bisa guru gunakan untuk membantu pembelajaran secara online maupun ketika sebelum praktikum. Baik, semoga membantu penyampaian mengenai tutorial Virtual Lab menggunakan OLabs pada materi indikator asal bahasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.